Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Holistic Center Syafi yang berbahagia, hari ini saya akan menyampaikan sedikit tentang mitos dan fakta tentang rematik. Sudah kita ketahui bahwasanya rematik termasuk salah satu penyakit yang sering diderita masyarakat Indonesia, di mana penyakit ini menyerang persendian dan daerah sekitarnya, sehingga menimbulkan peradangan dan rasa nyeri dalam tingkat yang parah. Rematik bahkan dapat menimbulkan kecacatan permanen. Nah, gejala penyakit rematik bisa kita lihat dengan adanya nyeri, kemerahan, dan pembengkakan pada persendian. Sendi terasa kaku, panas, pegal-pegal, dan sulit digerakkan. Beberapa faktor pemicu rematik adalah: pertama, karena kegemukan. Kegemukan, berat badan yang berlebih memberikan beban yang lebih pada sendi yang dapat menyebabkan rematik. Dimana kemudian di samping kegemukan, penambahan usia. Dengan penambahan usia, lapisan pelindung sendi akan semakin menipis dan minyak pelumas sendi akan mengental. Akibatnya, sendi pun menjadi kaku dan nyeri saat digerakkan. Pola makan yang tidak sehat, makanan yang mengandung lemak hewani di dalam jumlah yang tinggi, ini akan diubah tubuh menjadi suatu zat yang dapat menyebabkan radang pada persendian. Di masyarakat masih banyak berkembang mitos yang tidak tepat mengenai penyakit ini. Nah, berikut saya akan sampaikan ada beberapa mitos dan fakta yang berkembang di masyarakat seputaran tentang rematik. Yang pertama, mitosnya penyakit rematik hanya mengincar orang yang berusia lanjut. Nah, faktanya rematik menyerang semua orang, baik itu tua, muda, bahkan anak-anak, baik pria maupun wanita, tergantung pada jenis penyakit rematiknya. Sebaliknya, tidak semua orang tua akan menderita penyakit rematik. Mitos kedua, rematik adalah penyakit keturunan. Nah, faktanya rematik tidak selalu diturunkan secara langsung dari orang tua ke anak. Namun begitu, ada kecenderungan faktor keluarga menjadi faktor resiko terjadinya rematik. Mitos ketiga, penyakit rematik adalah penyakit tulang. Faktanya, rematik adalah penyakit yang menyerang persendian. Seluruh jaringan di sekitar sendi juga dapat terkena pada penyakit rematik, seperti tulang, otot, tendon, dan lain-lain. Selain itu, bisa didapatkan juga gejala lain seperti demam, lekas capek, lemas, dan lain-lain. Mitos keempat, nyeri sendi disebabkan karena asam urat yang meningkat. Nah, faktanya rematik yang asam hanya sekitar 10%. Yang pengidap rematik itu yang asam uratnya tinggi. Banyak pasien yang asam uratnya tinggi justru tidak mengalami rematik. Jadi, asam urat yang tinggi belum tentu akan menyebabkan rematik. Tetapi, asam urat memang bisa memicu rematik jika asam urat terkumpul dalam sendi dan membentuk endapan kristal, sehingga menyebabkan peradangan. Mitos kelima, sakit pada tulang di malam hari adalah tanda gejala rematik. Faktanya, gejala pada penderita rematik tidak terbatas pada malam hari. Bisa saja menyerang setiap saat meskipun memang dalam kondisi cuaca dingin ini memicu munculnya gejala rematik. Mitos keenam, penyakit rematik disebabkan oleh karena sering mandi malam atau berada dalam ruangan ber-AC atau cuaca dingin. Nah, faktanya, penelitian mendapatkan mandi malam atau cuaca dingin itu tidak menyebabkan penyakit rematik. Pada penderita rematik, mandi air dingin memang bisa membuat otot kaku dan membuat sendi tertekan, sehingga menimbulkan rasa sakit. Hal ini bisa diantisipasi dengan mandi air hangat.
Mitos ketujuh, makan kangkung atau bayam sebabkan rematik. Faktanya, bayam dan kangkung ini bukanlah makanan pemicu rematik. Adapun jika telah menderita rematik, maka hindarilah makanan seperti jeroan, seafood, atau minuman beralkohol. Mitos ke-8, penyakit rematik terjadi karena sering membunyikan sendi. Faktanya, tidak didapatkan bukti bahwa sering membunyikan sendi baik di tangan maupun di kaki dapat menyebabkan terjadinya penyakit rematik. Mitos selanjutnya, mitos ke-9, kompres hangat lebih baik daripada kompres dingin untuk semua penyakit rematik. Nah, faktanya tergantung dan jenis penyakit rematik yang diderita. Pada osteoporosis maupun ketegangan pada otot, kompres hangat dapat meningkatkan relaksasi dan mengurangi keluhan. Tapi pada serangan akut, nyeri sendi akibat asam urat, maka kompres dingin lebih efektif mengurangi rasa nyeri. Mitos ke-10, penyakit rematik tidak dapat disembuhkan dan tergantung dengan obat seumur hidup. Nah, ini faktanya tidak selalu benar bahwa penyakit rematik tidak dapat disembuhkan. Pada beberapa penyakit rematik seperti nyeri sendi karena virus dapat sembuh seiring hilangnya infeksi virus tersebut. Meskipun demikian, ada beberapa penyakit yang memerlukan terapi jangka panjang dan dapat dikendalikan dengan obat. Banyak penderita rematik atau nyeri sendi yang takut berolahraga. Padahal, olahraga justru sangat bermanfaat untuk melatih otot dan persendian agar tidak semakin kaku. Karena kan masalah terberat pada pasien-pasien dengan rematik itu adalah kekakuan sendi. Justru dengan berolahraga, sendi itu akan elastisitas. Namun jangan melakukan olahraga yang terlalu berat karena justru dapat menyebabkan cedera. Tapi pada saat sendi-sendi nyeri hebat, maka sendi harus diistirahatkan. Konsultasikan dengan dokter mengenai latihan atau olahraga apa yang sesuai dengan kondisi penyakit rematik yang dialami. Penyebab penyakit rematik sangat bervariasi. Bahkan ada yang belum diketahui penyebabnya. Namun sebagian penyebab timbulnya penyakit ini dapat dicegah sehingga menimbulkan nyeri sendi atau memperberat penyakit yang ada. Antara lain, menjaga berat badan agar tetap ideal, kemudian olahraga teratur, kemudian pola makan yang sehat, serta satu lagi yang terpenting itu menghindari stres. Nah, pengobatan pada penderita rematik ini ditunjukkan untuk menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri, radang, pencegahan terjadinya perubahan bentuk sendi, dan memelihara fungsi persendian agar tetap dalam keadaan baik. Nah, Holistic Center Asyafi ini kita di samping memberikan layanan komplementer, kita juga memberikan layanan terapi berupa terapi herbal. Nah, kita bekerja sama dengan sebuah perusahaan herbal ternama nasional, yaitu Herbalindo Utama, dan kita punya beberapa, untuk Holistic Center Asyafi sendiri itu punya beberapa herbal berkhasiat untuk penyakit rematik. Di antaranya kita punya produk yang namanya Samuratik. Kita punya produk yang namanya Samuratik. Ini untuk meredakan nyeri dari rematiknya sendiri. Kemudian beberapa pilihan herbal lainnya, Prosamuria. Kita punya produk Prosamuria namanya, ini untuk nyeri sendi dan mengontrol asam urat. Jadi jika ada beberapa kasus yang mereka rematik sendi dan mereka ada terjadi peningkatan kadar asam urat dalam darahnya. Kemudian yang tidak kalah penting, herbal daun salam. Daun salam ini sangat baik sekali untuk pengobatan rematik. Kita sudah punya dalam bentuk ekstrak kapsulnya, karena untuk menurunkan kadar asam urat yang tinggi pada beberapa kasus pasien rematik. Kemudian yang tidak kalah penting adalah gamat. Ini untuk pengobatan, ya, karena gamat ini dalam bentuk suplemen, dia suplemen tulang dan mencegah peradangan pada sendi. Karena kita punya produk gamat ini dari tripang. Nah, yang salah satu khasiatnya,
Dari keempat produk yang saya sebutkan tadi, ada daun salam, ada gamat, ada samuratik, dan prosamuria. Nah, ini produk-produk herbalindo utama yang bekerja di sistem untuk pengobatan rematik persendian. Contoh prosamuria, ini khasiatnya meredakan nyeri persendian, kemudian menurunkan kadar asam urat, kemudian mengobati rematik, mengatasi ratang sendi, meredakan nyeri pegelinu, dan meningkatkan fungsi dari ginjal. Kemudian samuratik. Samuratik ini formula herbal ya, dari beberapa herbal yang insya Allah berkhasiat untuk pengobatan rematik, kemudian radang sendi atau artritis, kemudian nyeri pegelinu, rematitis ya, kemudian pengapuran sendi, osteoporosis, kemudian pengeroposan tulang ya, osteoporosis, kemudian tulang dan sendi yang terasa nyeri, pegalinu, encok, nyeri pinggang, nyeri otot, dan kesemutan. Ini fungsinya dari herbal samuratik. Kalau untuk daun salam ini bisa mengobati asam urat ya. Ini produknya ini mengobati asam urat, kemudian kolesterol tinggi ya. Jika kasus-kasus terjadi kolesterol, karena daun salam itu sangat baik sekali khasiatnya untuk pengobatan kolesterol. Kemudian kepada pasien-pasien dengan tekanan darah tinggi, kemudian pasien dengan diabetes kencing manis, pasien dengan MAH dan diare, ini bisa terapi pengobatan dengan menggunakan daun salam. Kemudian mengurangi rasa sakit dan peradangan. Ini fungsinya. Nah, sementara gamat sendiri, insya Allah dia akan berkhasiat pada gangguan lambung, MAH yang akut, kemudian radang sendi, kemudian pada kasus-kasus pasien dengan patah tulang ya, untuk menghambat atau proses penuaan dini, kemudian memperbaiki kualitas tidur pada pasien-pasien yang gangguan insomnia. Biasanya pada pasien dengan rematik pun kualitas tidurnya akan terganggu. Kemudian memperbaiki kualitas tidur luka pada penderita diabetes, biasanya pada kasus pasien dengan luka-luka diabetes ya, kencing manis dengan luka basah. Kemudian meningkatkan kesehatan tubuh, memperbaiki sistem pencernaan, menurunkan kadar kolesterol LDL dalam darahnya, kemudian mengurangi risiko terkenanya serangan jantung, kemudian membantu memperbaiki jaringan sel yang rusak pada luka bakar, pada luka luar, jerawat, rematik, asma, dan alergi. Nah, itu tadi beberapa produk, beberapa khasiat yang bisa mengatasi atau bisa membantu mengurangi nyeri pada persendian atau nyeri pada rematik. Jadi itu yang bisa saya paparkan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan kita dapat mengetahui herbal apa yang ada di sekitar kita yang bisa bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita. Semoga ilmu ini bermanfaat. Silahkan subscribe, like, dan komen. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Lebih dan kurang saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.